Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya Muhammad Fauzi dari kelas D Keterampilan Dasar Global dengan NIM 19.01.013.065. Nah, pada video kali ini saya akan mulai dengan menjelaskan materi pertama, yaitu materi tentang menyelesaikan masalah kompleks. Nah, pertama definisi. Apa itu pemecahan masalah yang kompleks? Jadi, pemecahan masalah yang kompleks adalah serangkaian pengamatan dan keputusan berdasarkan informasi yang digunakan untuk menemukan dan menerapkan solusi untuk suatu masalah. Nah, ada perbedaan antara pemecahan masalah yang kompleks dengan masalah sederhana. Apa saja perbedaannya? Yang pertama adalah pertimbangan. Yang kedua, ada prediksi. Yang ketiga, rumitnya masalah. Dan terakhir adalah jumlah langkah. Selanjutnya adalah strategi menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, ada 7 strategi yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah kompleks. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan penyebabnya. Kemudian, yang kedua adalah pertimbangkan dampak masalah. Kemudian ada solusi brainstorming. Kemudian pertimbangkan dampak dari solusi. Kelima, pilihan solusi yang paling optimal. 6. Melaksanakan rencana. Serta ketujuh adalah bersiaplah untuk perubahan. Nah, lanjut saja ke materi berikutnya adalah mengenai berpikir kritis. Nah, jadi apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Atau arti berpikir kritis ini ialah berpikir untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan masalah. Cara berpikir kritis yaitu secara tenang, jangan emosi, dahulukan logika, pahami permasalahan, lakukan analisis dan evaluasi hasilnya. Barulah kemudian ambil keputusan ataupun tindakan. Nah, apa saja ciri-ciri berpikir kritis? Ada 7 ciri-ciri berpikir kritis. Yang pertama adalah konseptualisasi. Yang kemudian ada rasional dan beralasan, reflektif, bagian dari suatu sikap, kemudian ada kemandirian berpikir, berpikir adil dan terbuka, serta pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan. Adapun aspek-aspek berpikir kritis. Nah, ada 10 aspek-aspek dalam berpikir kritis. Yang pertama adalah relevance, importance, novelty, outside material, ambiguity clarified, linking ideas, justification, critical assessment, practical utility, dan yang terakhir adalah width of understanding. Nah, kemudian apa sih manfaat daripada berpikir kritis? Nah, ada 5 manfaat yang dapat dimiliki atau didapatkan dalam melaksanakan kegiatan berpikir kritis. Yang pertama adalah kita mudah memahami sudut pandang orang lain. Yang kedua, kita memiliki alternatif jawaban dan ide yang kreatif. Yang ketiga, kita dapat menjadi rekan kerja yang baik bagi rekan-rekan kita. Yang keempat, kita lebih mandiri menghadapi suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah kita menemukan peluang-peluang baru. Nah, kemudian ada pun unsur-unsur dari berpikir kritis. Yang pertama adalah fokus. Kedua adalah reason. Yang keempat, inference. Yang kelima, clarity. Yang keenam, overview. Dan yang terakhir adalah situation. Nah, bagaimana sih cara kita meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita? Ada 4 hal yang dapat dilakukan dalam cara meningkatkan suatu kemampuan kita dalam berpikir kritis. Nah, yang pertama adalah kita dapat melakukan dengan membaca dengan kritis. Kemudian kita meningkatkan daya analisis kita. Kemudian kita mengembangkan kemampuan kita dalam berobservasi. Dan yang terakhir adalah kita meningkatkan rasa ingin tahu kita, yaitu kemampuan bertanya dan juga refleksi kita. Nah, dengan keempat cara ini dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir kritis. Lanjut maksudnya ke materi berikutnya yaitu adalah tentang kreativitas. Nah, jadi apa Jadi apa itu kreativitas? Jadi kreativitas itu adalah kemampuan untuk menentukan pertalian baru. Kita melihat subjek dari perspektif baru dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari 2 atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Jadi kreativitas ini adalah suatu kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seperti itu. Nah, apa saja sih aspek-aspek dalam kreativitas? Ada 5 aspek dalam kreativitas. Yang pertama adalah fluency, yaitu kesigapan, kelancaran untuk menghasilkan banyak gagasan.
Yang kedua, ada fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam mengatasi persoalan. Yang ketiga, ada orisinalitas, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan yang asli. Yang keempat, ada elaboration, individu yang mampu mengembangkan suatu gagasan atau situasi menjadi lebih menarik dengan mempertimbangkan macam-macam implikasi. Kemudian ada originality, yaitu keaslian yang individu mampu untuk mencetuskan gagasan unik atau gagasan asli yang belum pernah ada sebelumnya. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Nah, di sini ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas. Yang pertama adalah jenis kelamin, kemudian ada status sosial dan ekonomi, kemudian ada urutan kelahiran, lingkungan, ukuran keluarga, dan terakhir adalah intelijensi. Lanjut ke materi berikutnya, itu ada people management. Nah, apa itu people management? People management adalah kemampuan untuk memberikan motivasi, mengatur dan mengarahkan para karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga produktivitas kerja mereka itu bisa meningkat. Jadi singkatnya, people management ini adalah suatu proses mengoptimalkan produktivitas karyawan dengan memberikan motivasi dan pelatihan-pelatihan. Nah, kemudian ada 12 set skill nih yang wajib dimiliki oleh seorang people management. Yang pertama adalah komunikasi yang baik. Kemudian ada sifat empati, training, kemudian delegasi, reward dan pengakuan, kesabaran, fleksibel, open-minded, jiwa kepemimpinan, kepercayaan, adaptasi, dan yang terakhir adalah organisasi. Nah, ini adalah set-set skill nih yang harus dimiliki oleh seorang people management agar nantinya dapat lancar gitu dalam menjalankan kewajiban atau tugasnya sebagai people management. Lanjut. Nah, kemudian kita bertanya nih, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan skill people management kita? Ada 4 cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan skill people management. Yang pertama adalah one step at time. Nah, maksudnya adalah dalam mengerjakan suatu tugas ataupun persoalan, itu selesaikan satu dahulu. Jangan semuanya secara sekaligus. Jadi kita selesaikan satu dahulu dalam satu waktu. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kita dalam sebagai seorang people management. Yang kedua adalah kita mengikuti training. Nah, dengan mengikuti training ini sudah jelas dapat meningkatkan skill kita dalam people management. Kemudian yang ketiga adalah miliki mentor. Nah, mentor ini juga sangat penting bagi seorang people management agar skillnya lebih tinggi gitu ya, lebih bagus. Karena dengan adanya mentor, kita bisa bertanya kepadanya tentang apa saja gitu ya, yang kurang ataupun kendala yang telah kita hadapi. Dan yang terakhir adalah feedback sesama manajer. Nah, sesama manajer juga dapat berbagi pengalaman mereka sehingga saling meningkatkan skill masing-masing dalam manajemen people management. Nah, kemudian kita lanjut ke materi terakhir, itu ada koordinasi. Apa itu koordinasi? Nah, di sini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah menurut Chung and Megginson 1981. Mereka berpendapat bahwasanya koordinasi itu dapat didefinisikan sebagai proses motivasi, memimpin dan mengkomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada juga pendapat dari Sutisna 1989 di mana dia berpendapat bahwasanya koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan dan sumber-sumber lain ke arah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan. Nah, dari 2 pendapat di atas ini, jadi kita dapat simpulkan bahwasanya koordinasi itu ialah proses mengintegrasikan atau memadukan, mensinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, ada 10 karakter dari koordinasi yang dimana karakter koordinasi ini adalah karakter yang efektif, dimana ada 10. Yang pertama adalah tujuan dari berkoordinasi itu tercapai dengan memuaskan semua pihak terkait tanpa memuaskan beberapa pihak ataupun salah satu pihak saja. Kemudian yang kedua adalah koordinator sangat proaktif dan stakeholder yang kooperatif. Ketiga, tidak ada yang mementingkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya, yang mana disebut dengan ego sektoral. Yang keempat adalah tidak terjadi tumpang tindih dari tugas-tugas masing-masing. Yang kelima adalah komitmen semua pihak itu haruslah tinggi.
Yang keenam, informasi keputusan mengalir cepat ke semua pihak yang ada dalam sistem jaringan koordinasi. Jadi tidak ada yang menerima informasi secara lambat gitu. Kemudian yang ketujuh adalah tidak merugikan pihak-pihak yang berkoordinasi. Kedelapan, pelaksanaan tepat waktu. Ini mohon maaf ada typo. Kemudian yang kesembilan adalah semua masalah itu terpecahkan. Dan yang terakhir, tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masing-masing stakeholder. Kemudian ada pun syarat-syarat dari koordinasi. Di sini ada 4 syarat dari koordinasi. Yang pertama adalah sense of cooperation, yaitu perusahaan untuk bekerja sama. Nah, ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. Kemudian ada rivalry, yaitu dalam perusahaan-perusahaan besar itu sering diadakan persaingan antar bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. Kemudian yang ketiga adalah team spirit, yang artinya satu sama lain pada setiap bagian saling menghargai. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah esprit de corps, yang artinya bagian-bagian yang diikuti semakin maksudnya yang diikut sertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. Dan yang selanjutnya adalah fungsi koordinasi. Nah, apa aja sih fungsi dari koordinasi ini? Yang pertama adalah yang pastinya terkoordinasi, kemudian ada harmonis, terarah, terintegrasi, serta tersinkronisasi. Kemudian ada pun manfaat-manfaat koordinasi yang dapat didapatkan. Di sini ada 10 manfaat dari koordinasi. Yang pertama adalah untuk mewujudkan KISS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah memecahkan berbagai konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga, agar manajer pendidikan mampu mengintegrasikan dan mensinkronkan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan stakeholder pendidikan yang saling bergantungan. Nah, semakin besar ketergantungan dari unit-unit ini, semakin besar pula kebutuhan akan pengkoordinasian. Kemudian yang keempat adalah agar manajer pendidikan mampu mengkoordinasikan pembangunan sektor pendidikan dengan pengembangan sektor-sektor lainnya. Yang kelima, agar manajer pendidikan mampu mengintegrasikan kegiatan fungsional dinas pendidikan dan tujuan-tujuan dari unit organisasi yang terpisah-pisah untuk mencapai tujuan bersama dengan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Jadi di manfaat ini kita ambil contoh untuk di bidang pendidikan ya. Kemudian yang keenam, adanya pembagian kerja, di mana semakin besar pembagian kerja ini, maka semakin diperlukan pula pengkoordinasian ataupun penyerasian sehingga tidak terjadinya duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan, yang mana hal ini menyebabkan terjadinya pemborosan. Kemudian ada yang ketujuh, yaitu untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dan harmonis di antara kegiatan-kegiatan, nah baik fisik maupun non-fisik dengan stakeholders. Kemudian yang kedelapan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan sumber daya pendidikan yang terbatas. Kesembilan adalah mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal sekolah yang kontraproduktif. Serta manfaat yang terakhir itu adalah mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Kemudian ada pula pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Di sini ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam hal meningkatkan koordinasi sehingga menjadi lebih efektif. Nah, pendekatan yang pertama itu adalah teknik-teknik manajemen dasar, di mana ada 3 poin di dalam teknik-teknik manajemen dasar ini. Yang pertama adalah aturan dan prosedur, kemudian ada hierarki manajerial, dan yang terakhir adalah penerapan tujuan dan rencana. Kemudian ada pula pendekatan yang kedua, yaitu meningkatkan koordinasi potensial, yang mana ada 2 poin di sini, yaitu investasi dalam sistem informasi vertikal serta penciptaan hubungan-hubungan ke samping. Dan pendekatan yang terakhir itu adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi, di mana ada 2 poin di sini, yaitu penciptaan sumber daya tambahan serta penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, terutama apabila kurang bisa dipahami dari penjelasan saya dan ada typo-typo tadi di slide-nya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.